البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Haditsus Sabi', hadis yang ketujuh, An Abi Umarah Al-Bara' ibni Azib radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, idza awaita ila firashik, wahai fulan, kalau engkau naik ke atas pembaringanmu, naik ke atas katilmu, fakul, maka ucapkanlah. Ini menunjukkan apa faedahnya? Syumuliyatu al-Islam. Islam itu agama yang betul-betul menyeluruh. Sampai masalah tidur pun dibahas dan dibimbing. Apa bimbingannya? Yaitu berdoa. Fakul Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, saya berserah diri, saya menyerahkan jiwa saya kepadamu. Karena memang apa, Allah Ta'ala berfirman, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itulah yang mematikan, Allah itulah yang memegang jiwa ketika kematiannya, dan jiwa-jiwa yang belum mati di dalam tidurnya, yaitu Allah menggenggamnya. Apakah nyawa kita dicabut ketika kita dalam keadaan tidur? Yang benar sebagai kata Syekh Utsaimin, tidak sampai dicabut, tetapi sekedar apa, digenggam oleh Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan kekuasaannya yang perkasa itu. Makanya kata beliau, beda, walaupun orang tidur juga dikatakan mati, tapi beda dengan apa? Orang yang benar-benar mati. Kenapa? Karena seandainya dia digoyang-goyang langsung sadar kembali, menunjukkan nyawa dia masih ada di dalam. Tetapi apa? Sedang ditahan oleh Allah Ta'ala. Kalau dikehendaki dikembalikan, kalau tidak ya dimatikan sekalian. Baik, maka kita serahkan kepada Allah Ta'ala, zat yang maha menerima titipan dan penjaga yang terbaik. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan saya hadapkan wajah saya kepadamu. Yaitu maksudnya adalah apa? Wajah yang hakiki, yaitu konsentrasi jiwa kita, bukan kepada yang lain-lain, tetapi kepada Sang Pencipta kita dan yang kita ibadahi itu. Ini kalimat tauhid. Yang pertama juga kalimat tauhid. Wa fawwatu amri ilaik, dan saya serahkan urusan saya kepadamu. Ini adalah kalimat tauhid juga. Dan ini adalah sesuatu yang sangat bagus. Seandainya urusan kita serahkan kepada sebagian makhluk, maka mereka itu lemah, tidak mampu untuk mendatangkan manfaat ataupun madarat terhadap diri mereka sendiri. Bagaimana mengurusi kita? Maka kita serahkan kepada Sang Penciptanya, yaitu Allah Ta'ala, yang dia itu lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri. Jangan seperti yang dilakukan oleh sebagian tukang sihir. Di dalam perjanjiannya dengan setan, dia siap menyerahkan jiwa dan raganya itu untuk setan. Yang penting di dunia dia mendapatkan kekayaan. Na'udzubillah. Tapi tiap bulan harus apa? Harus ada pembayarannya itu. Dan itu adalah apa? Jual beli yang sangat merugi. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Padahal para tukang sihir itu telah tahu bahwasanya barang siapa membeli sihir itu dengan keimanannya, maka di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian pahala apapun. Yaitu apa? Yaitu menunjukkan dia kafir. Karena orang mukmin walaupun dosanya sangat banyak, suatu saat dia akan mendapatkan bagian surga. Sementara tukang sihir adalah kafir. Baik. Kemudian wa alja'tu dhahri ilaik, dan saya perlindungkan tulang belakang saya kepadamu, raghbatan wa rahbatan ilaik, dengan penuh minat kepadamu dan dengan rasa takut kepadamu. Jadi ini adalah apa? Gabungan peribadatan yang dilakukan oleh para nabi, yaitu disertai dengan harapan dan juga disertai oleh kecemasan. Dan inilah ibadah yang Allah Ta'ala cintai, rasa takut dan juga sekaligus apa? Harapan kepada Allah. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan darimu kecuali kepadamu. Kalau orang takut kepada harimau, dia lari dari harimau. Tapi kalau orang takut kepada Allah, hendaknya dia lari mendekat kepada Allah. Karena Allah tidak akan menyakiti hamba yang taat kepada dirinya dan setia pada dirinya. Tapi yang disiksa adalah yang menjauh dari dirinya itu. Sebagaimana
firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, hadis siapa itu? Ma'qil bin Yasar, hadisnya sahih, ya bani Adam tafarraq li ibadati amla qalbaka ghina. Wahai bani Adam, hendaknya engkau konsentrasikan jiwamu kepadaku untuk beribadah kepadaku, niscaya aku akan memenuhi hatimu. Wa yadaika, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Wa amla yadaika rizqan, dan aku akan penuhi kedua tanganmu dengan rizki. Itu kalau orang mendekat pada Allah. Adapun kalau yang dia menjauh, wala taba'at minni, janganlah engkau menjauh dariku, amla qalbaka faqran, aku akan memenuhi hatimu dengan kemiskinan. Wa amla yadaika hajah, dan aku akan memenuhi kedua tanganmu dengan apa? Dengan kemiskinan pula, hajah. Itu menunjukkan apa? Ruginya orang yang menjauh dari Allah. Kemudian apa? Amantu bi kitabikal ladzi anzal, saya beriman kepadamu, saya beriman kepada kitabmu yang engkau turunkan. Sementara apa? Iman kepada Alkitab, sebagaimana telah kita jelaskan di dalam Syarah Ushul Salasah, mencakup sekian banyak perkara. Bukan hanya apa? Percaya ini kitabullah, tapi setelah itu kita lemparkan ke belakang-belakang kita. Itu tidak pantas. Itu bukan iman namanya. Tapi semua konsekuensinya, perintahnya dilaksanakan, larangannya ditinggalkan, beritanya diimani, dan dia dijaga dari tangan-tangan najis Rafidhah dan tangan-tangan najis tukang sihir yang menjadikan itu sebagai apa? Alat untuk masuk ke kamar mandi dan sebagainya. Itu kita jaga dan kita bela kitab suci sebaik-baiknya. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian tukang sihir yang di Timur Tengah. Mereka apa? Menjadikan mushaf itu dikasih tali, kemudian apa? Dijadikan sebagai permainan untuk mendatangkan setan dan mendatangkan uang. Dia membaca ramalan mantra-mantra, kemudian apa? Kitab ini berputar-putar menjadi apa? Bahan permainan mushaf itu. Itu nggak boleh, naudzubillah, itu kekufuran. Nah, ketika ada seorang anak muda ahli tauhid datang ke situ membaca ayat kursi, bukan dia baca, dia sudah bilang ke temannya, kamu sembunyi di tengah-tengah orang itu, kemudian kamu baca ayat kursi. Kemudian dia tantang, silahkan kamu coba lagi buat permainan. Karena tukang sihirnya tadi mengatakan apa? Belok ke kanan, langsung mushafnya itu belok ke kanan sendiri, belok ke kiri, putar dan sebagainya. Sampai orang merasa heran, hebat sekali dia mampu mempermainkan kitab suci. Dengan apa? Tanpa banyak bergerak, sekedar apa? Dengan ucapan. Maka ketika anak muda ini menantang, orang-orang heran, ini sudah biasa tukang sihir berbuat itu, gimana ditantang lagi? Nah, ketika si tukang sihirnya merapalkan mantranya, ternyata tidak mampu berbuat apa-apa. Nah, setelah itu apa? Hancur sihir dia dan hancur nama dia. Cuma syahidnya di sini apa? Bahwasanya termasuk pembelaan kita kepada kitab suci adalah kita menjaga jangan sampai kitab suci tersebut dijadikan permainan oleh orang-orang Rafidhah dan tukang sihir dan lain-lain itu. Wa nabiyyikal ladzi arsalt, dan saya beriman kepada nabimu yang engkau utus. Nabi Muhammad SAW bukan hanya mendapatkan wahyu sebagai nabi, tapi juga diutus untuk menyampaikan risalah, untuk ditaati umat. Fa innaka, selesai doa tadi. Dan ini menunjukkan bahwasanya al-iltija bagian dari apa? Ibadah. Maka barang siapa berlindung kepada selain Allah, maka dia kafir. Fa innaka in mutta, boleh mitta, boleh mutta. Dua-duanya boleh. Kalau engkau mati min lailatika, kalau engkau mati di malammu itu, setelah kita membaca doa ini kemudian ditakdirkan kita meninggal, mitta alal fitrah, engkau mati di atas fitrah. Maka engkau mati di atas fitrah, yaitu apa? Fitratul Islam. Wa in asbahta khairan, kalau engkau masih hidup masuk di waktu pagi, engkau masuk di waktu pagi dalam keadaan bagus. Kenapa? Karena mengakhiri malamnya itu dengan apa? Dengan zikrullah. Dan memulai, diharapkan juga apa? Tentunya memulai hidupnya lagi dengan zikrullah. Makanya ketika bangun tidur, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, yaitu kematian kecil ini tadi. Memulai dengan zikrullah juga. Tayyib, masih banyak syarah terhadap hadis ini, tapi ini tadi sebagai ringkasannya, wallahu taala a'lam.